Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 atas nama Sutra Intan. Di sini saya mewakili teman-teman saya akan menjelaskan tentang disabilitas. Berhubung teman-teman saya tidak bisa mengikuti video presentasi ini dikarenakan bekerja. Ini adalah pembahasan yang akan kami bahas di video kali ini. Yang pertama itu adalah pengertian disabilitas, yang kedua itu adalah penyebab disabilitas, yang ketiga ada ciri-ciri disabilitas, yang keempat ada jumlah disabilitas, dan yang terakhir adalah pandangan masyarakat terhadap orang disabilitas. Disabilitas, pengertian umumnya adalah kondisi ketika seseorang memiliki atau mengalami kesulitan untuk melakukan peran tertentu. Istilahnya yang meliputi keterbatasan aktivitas dan sebuah masalah fungsi tubuh atau strukturnya yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan. Jadi secara umum disabilitas itu kayak kekurangan fisik atau kekurangan mental. Sedangkan menurut WHO, disabilitas atau difabel adalah ketidakmampuan melaksanakan sesuatu, aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologi, fungsional, maupun kelainan struktur lainnya. Penyebab disabilitas. Penyebab disabilitas itu ada 3. Jadi yang pertama disabilitas mental. Yang kedua disabilitas fisik. Dan yang terakhir adalah disabilitas ganda. Disabilitas mental adalah kelainan genetik seperti sindrom Down, hipotiroidisme, menderita penyakit yang mempengaruhi fungsi otak, seperti infeksi pada kelainan otak atau tumor otak, atau gangguan saat kehamilan sang ibu. Jadi mental itu berasal dari kelainan genetiknya. Jadi ketika bisa jadi dia keturunan atau sebagai macamnya. Yang kedua disabilitas fisik adalah kecacatan yang muncul sejak lahir akibat kecelakaan atau penyakit. Jadi dia dari kecil bisa terkena penyakit atau dari kecil dia sudah kecelakaan, itu yang menyebabkan dia disabilitas fisik. Yang ketiga adalah disabilitas ganda, adalah kelainan genetik dan kromosom yang menyebabkan kerusakan pada penglihatan dan pendengaran. Ciri-ciri disabilitas yaitu tunanetra atau tidak bisa melihat. Yang kedua, tunarungu, tidak bisa mendengar. Yang ketiga, tunawicara, tidak bisa berbicara. Tunadaksa, tunagarita, tunalaras, dan tunaganda. Ragam penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas fisik yang pertama. Yang kedua, penyandang disabilitas intelektual. Yang ketiga, penyandang disabilitas mental. Yang keempat, penyandang disabilitas sensorik. Dan yang kelima adalah penyandang disabilitas ganda atau multi. Penyandang disabilitas fisik itu berupa amputasi lumpuh kayu, atau kaku. Sedangkan jadi disabilitas itu fisik berpengaruh pada fisiknya, misalkan kayak kekurangan anggota tubuhnya atau segala macam itu diakibatkan karena sakit atau keturunan. Sedangkan disabilitas intelektual adalah lambatnya belajar. Disabilitas grahita dan sindromik, jadi dipengaruhi oleh sindromnya. Dan disabilitas mental, psikologi diantaranya bipolar, depresi adalah salah satu disabilitas mental. Dan sekarang banyaknya pemuda yang merasakan disabilitas mental karena dipengaruhi oleh aksi sosialnya atau keluarganya atau bisa lingkungan sekitarnya. Jadi dia seperti anak yang autis atau yang hiperaktif. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensorik.
Disabilitas ini disebut dengan disabilitas netra, disabilitas tubuh, dan disabilitas bicara. Jadi dia tidak bisa melihat, atau dia tidak bisa mendengar, atau dia tidak bisa berbicara. Itu yang disebut dengan disabilitas sensorik. Sedangkan penyandang disabilitas ganda atau multi adalah dia seperti disabilitas rugu dan bicara, atau netra dan tuli. Jadi ketika dia tidak bisa mendengar, otomatis dia tidak bisa berbicara. Ketika dia tidak bisa melihat, dia pasti tidak akan mendengar. Seperti itulah contohnya. Jumlah disabilitas berdasarkan usia. Jadi, disabilitas itu sekarang tidak mempengaruhi, tidak memperlihat tua mudanya, karena semakin saya rasa disabilitas itu di Indonesia tuh banyak karena tergantung dari keluarganya, dari lingkungan sosialnya, tergantung dari ibunya saat dia hamil, tergantung dari gennya, tergantung dari keturunannya gitu. Jadi disabilitas itu banyak. Jadi dia tidak, oh yang bisa kena disabilitas orang tua saja, tidak. Oh yang kena disabilitas anak-anak saja, tidak. Jadi dia berpengaruh terhadap usia-usianya. Itu tergantung dari keluarganya, kehidupan sosialnya, kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini saya paparkan dan teman-teman saya sudah memaparkan usia 2-6 tahun. Penyandang disabilitas sedangnya itu sekitar 1.047.703 jiwa. Nah, penyandangnya cukup besar. Jadi, hampir setengah dari penyandang disabilitas di Indonesia adalah penyandang disabilitas secara ganda atau secara dua. Misalkan dia tidak bisa mendengar, dia otomatis tuli. Jadi kebanyakan gitu. Jadi ketika mereka berinteraksi, mereka menggunakan tangan sebagai alat bantu untuk berbicara kepada temannya, karena dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara. Jadi itu yang disebut dengan disabilitas ganda. Jadi dia memiliki dua kelainan. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, cara menghargai pandangan disabilitas. Pandangan disabilitas, menurut sebagian orang, disabilitas itu adalah aib keluarga, mempermalukan keluarga, atau merupakan sumber masalah dalam keluarga. Padahal sepenuhnya tidak seperti itu. Dulu disabilitas itu sangat hina. Menurut pandangan masyarakat, itu sangat hina. Tapi sekarang disabilitas itu adalah orang yang sangat dihargai, yang patut ditolong. Jadi kita di sini akan bahas caranya. Itu memperlakukan mereka sama. Jadi orang yang disabilitas sama orang yang normal itu juga memiliki kemampuan yang sama. Jadi kayak kita harus memperlakukan dia sama. Disabilitas itu merupakan kekurangan, tapi di balik kekurangan ada kelebihan. Jadi perlakukanlah orang yang disabilitas dengan orang yang normal itu sama. Dan yang kedua, selalu tanyakan sebelum membantu. Jadi kayak kita bertanya, apakah Anda butuh bantuan, atau apakah Anda mau dibantu, boleh saya tolong, atau sebagainya. Karena tidak semua orang disabilitas itu lemah, tidak semua orang disabilitas itu, karena dia kekurangan fisik, atau karena dia apa, dia butuh bantuan. Tidak semua orang disabilitas seperti itu. Dan jangan menatap terlalu lama. Karena apa? Karena orang yang disabilitas itu, di saat orang normal melihat kita yang disabilitas nih contohnya, dia akan merasa, oh kok aku dilihatin terus? Apa yang salah sama diri aku? Jadi dia merasa insecure, merasa dirinya itu kekurangan. Jadi mereka tuh nggak suka diperhatikan terlalu lama. Itu sama aja kayak dia
sama aja kita tuh nyinggung dia gitu loh. Dan yang terakhir, kita harus menghargai mereka dengan cara tunjukkan sikap kita menghargai mereka. Jadi kita lebih care, kita lebih peduli, kita lebih tanya gini, kamu mau apa? Apa perlu dibantu atau tidak? Jangan pernah sedikit pun menyakiti perasaan mereka. Ingat loh, banyak kan di Indonesia orang penyandang disabilitas justru meraih medali, justru menjadi orang yang bikin harum nama negara. Itu di balik kekurangan ada kelebihan. Jadi setiap manusia itu diciptakan secara sempurna sama Allah, secara baik sama Tuhan. Jadi kita harus menghargai orang yang disabilitas, bagaimanapun caranya. Saya rasa cukup pembahasan saya hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan tugas ini diperuntukkan untuk siapapun, semoga bermanfaat, dan saya perwakilan dari teman-teman saya yang membahas tentang disabilitas. Sekian, mohon maaf apa ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.